Bab 871. Sayangnya Tabib Agung hanya mengetahui sedikit tentang mata ganda ini. Dia juga tidak tahu banyak tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh mata ganda ini. Jadi, dirinya harus terus mencari tahu lagi. Sudahlah, lebih baik aku cari beberapa buku latihan bela diri dulu, kata Adril. Adril bukanlah orang yang suka bingung, jadi dia memilih untuk tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan pedang giok dari ruang penyimpanan surgawi. Setelah melalui pertempuran sengit, pedang giok tetap utuh tanpa cacat. Adril tidak berani lagi menganggapnya sebagai senjata tingkat puncak biasa. Dalam pertempuran besar itu, pedang giok ini melepaskan aura tingkat bumi. Sepertinya ini adalah pedang giok yang berasal dari tentara agung dan masih ada banyak yang bisa dicari tahu. Sekarang yang paling penting adalah melengkapinya dengan seperangkat ilmu bela diri yang sesuai. Teknik pedang pemusnah. Teknik ini sangat kuat, hanya berlatih dengan satu pedang, dapat memutuskan sungai saat pedang mencapai puncaknya. Nggak bisa, aku sering diserang. Teknik pedang yang hanya mengandalkan satu pukulan ini nggak cocok untukku. Teknik pedang surgawi. Teknik ini dapat menciptakan ratusan energi pedang di seluruh tubuh dengan satu pedang. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Teknik ini hanya berfokus pada pertahanan saja. Petik 2. Pedang kesempurnaan. Tingkat puncak seni bela diri. Memang inilah yang paling cocok. Setelah Adril memilih-milih, akhirnya dia memilih pedang kesempurnaan yang ia lihat saat berada di kota Silas. Ketika pedang kesempurnaan ini dilatih hingga mencapai tingkat maksimal, ia dapat mengubah energi pedang menjadi 1000 energi. Setengah jadi juga bisa mengubah energi pedang menjadi ratusan energi dan kekuatan pembunuhnya juga tidak terbatas. Sangat cocok untuk dirinya yang sering diserang setiap hari. Dulu tingkatannya belum cukup, tetapi sekarang sudah cukup. Lalu, Adril segera mengamati sejenak, menutup matanya untuk mengingat masa lalu. Lalu, dia mengambil pedang giok dan mulai melatihnya dengan mengikuti cara pedang kesempurnaan. Saat ini dia adalah master puncak dan dia dapat melepaskan energi sejati, membunuh orang dari jarak jauh. Setelah dia memasukkan energi sejati ke dalam pedang giok, tiba-tiba memancarkan sinar pedang yang panjangnya lebih dari 1 meter. Sangat cocok dengan teknik pedang ini. Pedang adalah senjata yang paling dihormati, memiliki kekuatan pembunuhan yang paling kuat. Namun, teknik pedang tingkat puncak yang sesuai sangat jarang ditemui. Sedangkan pedang kesempurnaan adalah yang terbaik dalam tingkat puncak seni bela diri. Tingkat kesulitan pelatihannya tidak kalah dengan seni bela diri tingkat bumi yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Tetapi itu belum cukup. Adril menemukan sebuah buku rahasia lainnya. Teknik es kuda besi. Setelah dikuasai dapat memiliki energi sejati es dingin, bahkan membekukan energi sejati lawannya. Jika dilatih hingga mencapai tingkat maksimal, bahkan bisa membekukan sungai. Perpaduan antara teknik es kuda besi dengan pedang kesempurnaan akan menghasilkan efek yang sangat kuat. Bayangkan bagaimana adegannya ketika ribuan energi pedang melesat dengan kekuatan es yang membekukan. Setelah menguasai dua seni bela diri ini, kekuatan tempurku seharusnya bisa meningkat lagi. Ketika bertarung dengan Wiryo, seharusnya aku bisa membalas serangannya, pikir Adril. Saat memikirkan adegan ini, mata Adril sedikit menyipit. Pertama kali bertarung dengan Wiryo, dia sama sekali tidak berdaya. Sedangkan pertarungan kedua, Adril juga harus membakar nyawanya dan hanya bisa menahan 3 serangan saja. Dan dengan setiap kemajuannya, Adril yakin bahwa dia akan segera dapat mengalahkannya. Saat ini Adril tidak ragu-ragu dan mulai berlatih dengan tekun. Kedua teknik bela diri ini memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga sangat sulit. Tidak mudah bagi orang awam untuk melatih salah satu darinya. Sedangkan Adril melatih 2 teknik sekaligus. Itu benar-benar meningkatkan kesulitan. Untungnya Adril memiliki bakat belajar yang luar biasa dan didukung oleh energi sejati naga gajah yang kuat. Kemajuannya tidak terlalu lambat. Selama 3 jam kemudian, haha, Adril menuangkan energi sejati ke dalam pedang giok dan seketika memancarkan sinar pedang yang lebih dari 1 meter panjangnya. Ketika sinar pedang berayun, 3-4 aliran energi sejati melesat keluar. Dengan samar memancarkan kehangatan yang lembut. Terdengar suara keras, energi pedang tersebut membelah batu mentah hias yang panjangnya lebih dari 1 meter menjadi 3 bagian. Terdapat embun beku yang samar pada bagian batu mentah yang patah. Termasuk sedikit menguasai, tapi masih agak lambat. Sudahlah, kalau terlalu terburu-buru nggak akan bisa berhasil. Berusahalah untuk terus berlatih, tutur Adril. Adril menggelengkan kepalanya dengan tidak puas. Lalu dia melanjutkan latihannya sesuai dengan isi kedua buku rahasia tersebut. Jika orang lain mendengar perkataan Adril, mungkin mereka akan iri dan cemburu. Mereka akan berpikir Adril terlalu sok. Kedua teknik ini termasuk yang paling kuat di tingkat puncak. Bahkan orang jenius pun membutuhkan beberapa hari untuk menguasainya. Sedangkan Adril masih mengeluh butuh 3 jam untuk menguasainya. Apakah dia tidak memikirkan orang lain? Misalnya Jasai yang sedang berjalan mendekatinya. Jasai sedang merasa pusing karena masalah keluarga dan ingin keluar jalan-jalan. Sedangkan Calvin sedang melaporkan beberapa hal kepadanya. Leluhur, Billy sudah mengaku dia bersalah. Dia mengatakan bahwa selain berhubungan dengan Junet, dia juga pernah mengunjungi para pemimpin tingkat atas dari berbagai kekuatan di negara elang. Dia sedang membangun jaringan dan mengumpulkan kekuatan. Menurutku niat dia nggak biasa. Kata Calvin. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Jasai dengan suara pelan.